Lukas 1 ayat 37 bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Berapa banyak saudara percaya bahwa kuasanya tidak terbatas? Katakan, aku punya Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Apapun pergumulan Anda malam hari ini, mari yakini dengan iman bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang sanggup kita pikirkan. Jauh lebih banyak dari apa yang kita sanggup doakan. Amen. Satu hari saya tiba-tiba kayak tersadar betapa banyak dan besarnya tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Iblis itu senangnya mengintimidasi. Tetapi Tuhanlah yang berjanji. Amen. Satu hari tiba-tiba iblis melemahkan saya dengan pikiran ini. Staf guru-guru di seluruh Indonesia, mana sanggup saya tahu mereka bikin apa? Mana saya tahu mereka itu benar-benar mengajar atau tidak? Apakah mereka mengelola apa yang kami percayakan dengan baik atau tidak? Anak-anak di seluruh Indonesia, saat ini ada 7.500 anak-anak di 100 centers tangan pengharapan di seluruh Indonesia. Tuhan baik, amen. Tiba-tiba seperti Tuhan memberikan saya sebuah iman. Bahwa memang saya gak sanggup, tapi saya punya Tuhan yang sanggup. Saya gak bisa lihat mereka semua, tapi Tuhan kuasanya tidak terbatas. Dan di semua under control Dia. Dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan yang melampaui kemampuan kita. Ada hal-hal yang kita gak bisa kontrol. Kita harus belajar percaya. Ada hal-hal yang kita gak bisa kendalikan. Bagaimana orang bersikap terhadap kita. Bagaimana karyawan bisa setia gak sama kita. Bagaimana orang melakukan yang jahat sama kita. Kita gak bisa kontrol itu semua. Tapi kita punya Tuhan yang gak terbatas, amin. Suatu hari, Anda harus tahu bahwa seorang Henny Kristianus bisa sangat-sangat lelah. Ya. Saya merasa sangat kelelahan, sangat putus asa. Lalu saya bilang sama suami saya, kayaknya setelah ini, saya udah gak mau lagi bikin asrama. Waktu itu asrama belum ada. Kami cuma punya 3 children rescue home. Di Jakarta, di Kupang, dan di Merauke. Sejak tahun 2016 kami sudah punya Children Rescue Home yang menyelamatkan anak-anak korban kekerasan. Anak-anak yatim piatu, anak-anak pedalaman yang membutuhkan rumah untuk sekolah. Namanya Children Rescue Home. Satu hari karena saya sudah terlalu lelah untuk cari dana buat yayasan. Saya bilang sama suami saya, abis ini saya udah gak mau lagi bikin asrama. Saya hanya mau bikin feeding and learning center. Dananya jauh lebih kecil daripada punya asrama. Belum lagi anak-anak di asrama Jakarta waktu itu bikin saya sakit kepala. Pusing gitu ngurusin anak-anak ini. Lalu saya pergi khotbah. Turun dari mimbar. Saya ingat betul, saya belum turun dari panggung, masih di atas mimbar. Saya baru melangkah mau turun. Tiba-tiba Roh Kudus tanya gini, Henny, apa yang kamu mau lahirkan untuk Indonesia? Saya tertegun dengan pertanyaan itu dan saya jawab, pemimpin Tuhan. Saya mau lahirkan pemimpin untuk Indonesia. Kenapa saya jawab pemimpin? Karena saya percaya bahwa yang bisa mengubah bangsa Indonesia adalah pemimpin-pemimpinnya. Amen. Kemudian saya duduk di kursi, seperti biasa pendeta duduk paling depan. Saya diam dan terus dengarkan Roh Kudus bicara. Roh Kudus bilang begini, lahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia. Bangun 10 sekolah berasrama di seluruh Indonesia. Pilih anak-anak dari seluruh center-center tangan pengharapan. Yang cerdas, dari keluarga tidak mampu. Khususnya yatim piatu. Yang berkarakter yang baik dan berjiwa pemimpin. Tuhan langsung kasih tahu kriterianya. Lahirkan pemimpin yang takut akan Tuhan, mencintai rakyat, cerdas dan berintegritas. Waktu saya dengar itu, saya nangis. Karena tadi pagi sebelum saya pergi pelayanan, saya baru bilang sama suami saya sudah gak mau lagi bikin asrama. Kadang-kadang mungkin Anda ada di posisi saya. Kita hampir putus asa dengan semua mimpi yang kita punya. Saya merasa kecil dan saya merasa gak mampu dan saya merasa
Jangan-jangan saya salah. Mana mungkin lah saya ini ngerubah Indonesia. Apa sih yang saya kerjain ini gitu. Cuma kecil aja. Tapi Tuhan tiba-tiba bicara sama saya seperti itu. Itu tahun 2018 dan saya kasih tahu. Kami posisinya untuk punya asrama di Jakarta itu aja saya nyicil rumah kecil di BCS Kelapa Gading. Orang Kelapa Gading pasti tahu. Itu daerah termurah di Kelapa Gading. Itu pun nyicil. Rumahnya kecil. Kita gak punya uang, kita bukan yayasan kaya. Ini Tuhan suruh bangun 10. Saya pulang ke rumah, masuk ke kamar mandi, saya nangis. Saya nangis di kamar mandi. Kenapa selalu kamar mandi Bu Heni? Karena rumah kami itu dipakai untuk kantor yayasan. Satu kamar saya tidur sekamar dengan anak saya berlima. Hampir gak ada ruang privasi buat saya, karena itu saya selalu masuk ke kamar mandi. Saya nangis di kamar mandi dan saya bilang gini, Tuhan, saya harus jualan apa lagi? Saya udah gak sanggup, saya capek. Saya jualan kaos, jualan batik, pinggang sampai sakit, duit juga gak seberapa. Sekarang Tuhan suruh saya bangun asrama, saya mau cari uang kemana? Saya putus asa. Saudara tahu, Ayub 42 ayat 2 bilang gini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal, katakan amin. Katakan sama-sama saya, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yes Lord. 2019, tiba-tiba saya dipanggil sama Sogo. Pertama kalinya, kita dapat donasi miliatan seumur saya hidup. Langsung dapat 2,1 M untuk bangun 3 sekolah di NTT. Itu benih pertama yang Tuhan berikan. Seumur hidup, lihat donasi 100 juta itu sekali doang. Saya teringat pertama kali orang donasi 100 juta, saya bangun tidur tuh kaget. Saya hitung nolnya sampai 3 kali. Saking gak percaya itu 100 juta. Dan bayangkan di saat Tuhan kasih visi, dia punya rencana 2,1 miliar. Tuhan buktikan sebagai benih di awal. Tahun 2020, tidak mudah. Apa yang terjadi? Pandemi melanda. Saya putus asa. Teman-teman mulai telepon satu-satu, Heni sorry kami gak bisa support kamu, kami sendiri susah. Restoran kami tutup, toko kami tutup. Saya sedih buat mereka, saya gak sedih buat saya. Saya berlutut dan berdoa. Saya bersama suami doakan teman-teman kami. Tuhan tolong mereka, Tuhan tolong mereka. Dan saya kasih tahu. Hari ini 2023. Kita sudah bangun 8 sekolah berasrama. Tuhan kita luar biasa. Pikiran kita terlalu kecil untuk mengerti rencana Allah. Apa yang bisa membatasi Tuhan? Hanya pikiran kita yang kecil ini. Rasa takut yang gak beralasan. Sadarlah kita punya Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Ayat terakhir dari saya, Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di sorga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Katakan amin. Kalau Tuhan punya kehendak atas hidupmu, jangan pernah takut. Jangan pernah kecil hati. Tuhan sanggup. Karena gak ada yang terbatas bagi dia. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amen. Saya lahir sebagai anak yang tidak terhitung. Dan hari ini Tuhan perhitungkan saya di hadapan manusia-manusia yang merendahkan saya. Siapa kamu hari ini? Kamu merasa kamu tidak terhitung? Kamu merasa kamu gak terpandang? Kamu gak punya apapun yang layak? Yang dibanggakan, saya kasih tahu. Jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiranmu.